Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan sebelum melakukan stok opname bulanan. Biasanya dilakuin di tempat retail. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui, langkah-langkahnya untuk melakukan stok opname. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stok opname, tujuan dan langkah-langkahnya. Yang pertama itu, stok opname adalah salah satu langkah yang biasa dilakukan perusahaan untuk memastikan proses bisnis tetap lancar. Perusahaan yang berkaitan dengan pengiriman produk atau distribusi perlu melakukan stok opname secara rutin untuk meminimalisir kerugian akibat barang yang terlalu lama disimpan atau hilang gitu. Jadi bisa ketahuan apa-apa aja barang yang minus, rusak, atau ya nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi bisa dihitung stock take gitu, jadi bisa kelihatan kerugian dan keuntungannya gitu. Bisa dilihat sih dari situ biasanya. Dan supaya kegiatan stok opname lancar dan barang yang di stok tetap aman, pemilik usaha harus memiliki lokasi gudang yang bagus. Itu tuh untuk memudahkan mobilisasi keluar masuk barang atau tim yang rutin mengecek kondisi dan isi gudang. Kegiatan ini juga memudahkan manajemen untuk mengevaluasi apakah proses pengiriman keluar masuk barang dan penyimpanan sudah sesuai rencana. Untuk lebih memudahkan, misalkan kayak mengenal istilah stok opname, berikut ini penjelasannya. Singkat serta tujuannya bakal saya jelasin di sini, dan siapa saja yang bertanggung jawab melakukan stok opname. Pengertian stok opname itu, stok opname adalah kegiatan menghitung stok barang yang masih tersimpan di gudang sebelum dikirim atau dijual. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek apakah ada barang yang terlewat. Selain itu juga untuk mencocokkan apakah jumlah dan jenis barang yang dipesan atau disimpan di gudang sesuai dengan yang dicatat persediaan barangnya. Kegiatan stok opname terdiri dari banyak rangkaian kegiatan, mulai dari mendata jumlah seluruh persediaan di dalam gudang sampai menata kembali barang supaya mudah diambil saat mau dikirim atau mau dipakai. Itu jadi stok opname juga perlu dilakukan untuk memeriksa kondisi barang di gudang, apakah masih layak untuk dikirim atau dilanjutkan ke proses produksi. Jadi siapa yang bertugas melakukan stok opname ini? Biasanya sih di akhir bulan itu melakukan stok opname. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan stok opname? Pihak yang bertugas melakukan stok opname adalah manajemen perusahaan atau produk. Petugas stok opname tidak boleh dari pihak gudang atau pencatat persediaan supaya menghindari terjadinya kecurangan. Jadi biar nggak ada kecurangan gitu loh. Pihak manajemen mengecek apakah stok yang tersedia di gudang sesuai dengan catatan yang mereka dapat petugas gudang. Jika terjadi kerusakan, manajemen bisa langsung menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab di situ dan langkah ke depannya untuk mengantisipasi lagi gitu. Dan tujuan stok opname sendiri, kegiatan stok opname memiliki beberapa tujuan, yaitu menghindari penyimpanan pada stok barang di gudang kayak pencurian, penggelapan dan lain-lainnya. Ada juga mencocokkan data yang didapatkan dari petugas gudang dengan kenyataan di lapangan, membuat keputusan cepat pada stok barang di gudang yang rusak atau hilang, mengetahui arus keluar masuk barang dengan tepat, mengetahui kondisi gudang dan meminimalisir kerusakan stok akibat kondisi gudang tak layak, membandingkan data gudang dari tahun-tahun sebelumnya, mengetahui jumlah aktiva, hutang, piutang, dan kas perusahaan. Bantu manajemen membuat keputusan pada stok barang yang lama tidak terjual atau dikirim. Kapan sebaiknya stok opname itu dilakukan? Kayak kapan nih kita mau ngelakuin stok opname itu? Tepatnya pada tanggal berapa dan di hari yang tepat hari apa gitu. Kayak misalkan biasanya sih akhir bulan gitu. Kayak waktu yang terbaik untuk melakukan stok opname biasanya sih tergantung kebijakan perusahaannya. Kayak jenis barang yang disimpan dalam gudang bisa dicek tuh gudang setiap akhir tahun, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau pada periode tertentu sesuai kesepakatan manajemen sih biasanya. Kalau biasanya itu dulu di perusahaan saya itu ya
biasanya akhir bulan sih, udah mau mendekati tutup buku tuh, itu biasanya saya melakukan stock of name. Beberapa perusahaan ada yang rutin melakukan cek stok gudang juga setiap bulan. Tujuannya sih untuk meminimalisir resiko selisih pada stok real di gudang dan dicatat. Namun ada juga yang melakukan stock of name setiap hari, misalnya di swalayan, minimarket yang menjual barang fast moving dan live chassis pendek. Kapanpun waktunya, stock of name tidak boleh dilakukan saat terjadi masalah. Pemilik usaha harus menutup segala kemungkinan terjadinya penyelewengan sebesar apapun rasa percaya Anda kepada karyawan. Jika dibiarkan, bisa terus terjadi sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk usaha Anda. Jadi kemudian langkah-langkah saat melakukan stock of name. Stock of name adalah kegiatan yang sangat penting untuk melancarkan operasional perusahaan. Jadi lakukan cek stok gudang tidak boleh sembarang karena berkaitan dengan kelancaran bisnis. Langkah-langkahnya itu satu, tahap persiapan. Jadi langkah pertama saat melakukan stock of name adalah memberi pengarahan ke karyawan supaya bisa melakukan tugasnya masing-masing dengan benar, karena yang mengerjakan tugas ini bukan dari pihak gudang. Jadi perlu diberikan pengarahan detail mengenai apa saja yang perlu dilakukan. Karyawan juga perlu diajari cara input stok barang dan mencocokkan spesifikasinya dengan yang ada di catatan manajemen. Yang kedua, tahap awal. Beberapa langkah awal yang perlu dilakukan saat melakukan stock of name adalah memberikan label atau tanda pada barang yang sudah dihitung. Ini dan ada juga memastikan semua barang di gudang sudah dilengkapi kode atau label. Tim gudang menata stok barang yang sudah dihitung sesuai kode atau label. Memberi tanda pasa barang yang tidak perlu dihitung, diretur atau dimusnahkan. Yang ketiga ada tahap laksanakan stock of name. Di situ berikut ini ada memastikan semua barang yang dicek dan dihitung sudah diinput dalam sistem. Membuat hasil input untuk diberikan ke pihak audit sebagai acuan rekan stok. Tandai barang yang sudah melalui proses pengecekan dan penghitungan. Pastikan spesifikasi barang yang ada di sistem sama seperti gudang. Setelah semua dicek dan dihitung, lakukan pengecekan ulang agar tidak ada salah hitung. Hasil stock of name diberikan ke manajemen dan akunting untuk penyesuaian selanjutnya. Yang keempat, tahap akhir nih. Setelah semuanya memastikan semua proses dilakukan dengan benar, selanjutnya buat pedoman cetak untuk melaksanakan perhitungan stock of name. Dan pastikan pedoman ini tidak dipegang karyawan gudang atau yang bertugas tangani persediaan barang di gudang. Alasannya karena pedoman ini akan dipakai untuk mencocokkan data ke dalam sistem dengan jumlah real yang ada di gudang. Hasil pendapatan stock of name kemudian diberikan ke bagian keuangan untuk melakukan penyelesaian jika terjadi selisih. Walaupun proses penghitungan stock of name sudah selesai, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan manajemen, misalnya membuat keputusan terhadap selisih stok barang yang rusak, kondisi gudang yang kurang layak, dan sebagainya. Itu saja yang saya ketahui, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ketika memulai stock of name. Jadi yang saya sebutkan di atas tadi ya, jadi itu langkah-langkahnya. Dan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People be starving and people be killing for food with that crack and that's one of the wish motherfuckers they stay eating good, dropping wish living good. Hold a stick locks, but you been a bitch, suck a thick cock, bump a grip lock, hit the strip like in Bangkok. Never ever see me ever trip, but I live right. See me on the TV screaming, bitch, you a damn fraud. And you don't wanna fuck with a chicken like me. When I pull up in the Maserati, better duck for your brain spider on the concrete. I'ma hit you with that 4-5 bullet, hit your neck, run the both time, looking like a thriller film bitch. I'ma go right back with the clip and I know you be shaking. Don't test me or I'ma just click at your noggin.